Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan niat seseorang. Itulah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah pada satu hari, ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj. Wahai Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah? Lalu Julaibib mengatakan, man yuzawwijni ya Rasulullah. Siapa seorang wanita yang mau nikah dengan saya wahai Rasul? Sudah pesimis dia dengan keadaan dia, dengan keadaan wajah dia, dengan keadaan ekonomi dia, dengan keadaan rumah tangga dia, sehingga pesimis. Kata Rasulullah, ana uzawwijuka, aku yang akan menikahkan kamu. Ya. Sudah selesai sholat berjamaah, Nabi panggil ada seorang sahabat. Ya. Wahai sahabatku, aku ingin melamar putrimu. Ahlan bika wa marhaban ya Rasulullah. Ya, senang dia karena Rasulullah mau. Kata Rasulullah, bukan. Ya, bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Langsung termenung. Ya bagaimana kan? Yang minta ini Nabi. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, intadhir hatta usyawir ahli wa binti. Tunggu sebentar ya Rasulullah, sehingga aku bertukar pikiran dulu dengan istri dan putriku. Sudah sampai ke rumah, bertemu dengan istrinya dan mengatakan, wahai istriku, tadi aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah titip salam melamar putri kita. Oh, senang dia. Ya, di sini senang. Bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Na'udzubillah. Untuk Julaibib. Na'udzubillah. Aku tidak akan ridha putriku dinikahi oleh Julaibib. Memang sudah terkenal di kalangan sahabat, Julaibib ini memang tidak punya tempat di mata para sahabat. Akhirnya sudah selesai, dia pergi, bapaknya pergi, dia kan pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak menerima lamaranmu. Rupanya putrinya mendengarkan pembicaraan antara ayah dan ibunya. Ketika mendengar ayahnya sudah pergi setelah pulang, ya, si putri itu mengatakan kepada ayahnya, kenapa engkau tolak permintaan Rasulullah? Saya bukan melihat Julaibibnya, tapi yang saya lihat adalah Nabi Muhammad. Ya. Oh, ini istimewa perempuan kayak gini ya. Yang saya lihat bukan calon suami saya, tapi yang saya lihat adalah orang yang meminta saya. Bagaimana Rasulullah sebagai orang yang meminang saya. Walaupun dikawinkan kepada siapa, tetapi yang meminta adalah Nabi Muhammad. Saya tidak pandang siapa orang yang akan menikahi saya, tapi yang saya pandang adalah Nabi Muhammad. Akhirnya datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan begini-begini, putriku menerima lamaran tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul, ya, fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di lain ayat Allah mengatakan, wa man ya'sillaha war rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak menjawab panggilan Allah, juga tidak menerima panggilan dari Nabi Muhammad. Ini permintaan Nabi Muhammad, sudah terima saja. Kalau yang minta Rasulullah, terima saja. Sudah. Akhirnya sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Ini Julaibib mau nikah. Dia sama siapa? Sama Fulana binti Fulan. Oh, luar biasa. Julaibib, dia mau menikah. Iya. Sudah kumpulkan sahabat. Siapa? Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang gandum, ada yang nyumbang korma, ada yang nyumbang ini dan itu. Nah itu kita kan keadaan para sahabat seperti itu, yang mau nikah seperti itu, dipermudah semuanya. Sudah terkumpul uang, mau pergi ke pasar belanja. Ketika mau belanja ada panggilan jihad. Ya, ada panggilan jihad, mau perang. Julaibib ini bawa duit, mau belanja tempat tidur, mau belanja lemari, mau belanja baju pakaian. Tak jadi. Beli kuda, beli pedang, beli tameng. Tak jadi beli peralatan nikah, beli peralatan
kekuatan untuk perang karena dipanggil oleh Rasulullah. Lihat, ya. Ini perempuan, ini laki-laki tadi yang makan separuh apel itu. Separuh apel, kalau kita bayangkan posisi kita seperti dia. Ya, tolong halalkan apel ini. Halalkan separuh apel ini. Kamu tidak saya halalkan kecuali kamu kerja di belakang rumah saya, membersihkan kebun saya selama jangan setahun. Sehari aku tak halal kerja rumah kau. Seperti itu kan? Hanya separuh apel ya, kejat menang, masin menang. Ini pokoknya udahlah. Pokoknya sudah caci maki, sudah basi keluar. Tapi kalau orang ingin mendapatkan benar-benar ridha dari Allah, ya kan, ingin betul-betul yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang halal, dia tidak peduli apapun yang terjadi, penting dia dapat kehalalan, dia dapat ridha dari Allah, dia dapat kesucian, kemurnian makanan yang masuk ke dalam perutnya. Nah ini akhirnya sudah pergi beli kuda, beli ini, pergi ke perang. Sampai perang, ya, subhanallah, terjadi perangan yang berkecamuk. Suatu peperangan pokoknya berkecamuk peperangan tersebut. Di antara yang meninggal adalah Julaibib. Setelah, kalau tidak salah, perang Uhud pada itu, sahabat-sahabat dikumpulkan. Bagaimana? Rasulullah dalam keadaan luka, tapi masih ingat, aina Julaibib, kata Rasulullah. Aina Julaibib. Dicari. Kebetulan di antara tanda Julaibib ini ada babak. Ya, ada babak di belakang, di punggungnya ini ada babak. Sebagian kawan-kawannya tahu dia punya babak. Karena apa? Mukanya sudah tidak berbentuk muka lagi. Karena sudah terlalu banyak pedang, tombak yang mengenai mukanya, sehingga tidak bisa dikenali oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah sendiri yang taruh di atas pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Lalu mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, aku ridha dengan orang ini. Aku ridha dengan orang ini, kata Rasulullah. Sudah selesai, dimakamkan para syuhada tersebut, orang-orang yang mati syahid itu. Nah ini yang menjadi hebat siapa? Perempuan itu. Wanita itu menjadi mulia, menjadi harum namanya. Karena apa? Di tengah para sahabat, mereka yang tadinya tidak mengetahui perempuan tersebut sekarang sudah terkenal, tersohor di kalangan para sahabat Nabi, dan orang-orang yang terkemuka sekarang yang menjadi pelamar-pelamar perempuan tersebut. Sekarang dia milih, ya, yang melamar dia banyak sekarang. Sekarang dia yang menentukan pilihan siapa yang harus dia terima dari lamaran-lamaran orang tersebut. Bagaimana kalau Allah mengatur? Tapi intinya apa? Kita berserah sepenuhnya kepada Allah, ya. Berserah sepenuhnya adalah keputusan Nabi Muhammad. Sudah. Apa yang diputuskan Allah, apa yang diputuskan Nabi Muhammad, itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Ini pelajaran yang kita bisa dapat dari cerita-cerita ini. Luar biasa, ya. Luar biasa. Saya ingin menyelesaikan